Jadi sebenarnya kuasa hukum di dalam mediasi itu mengupayakan prinsipalnya untuk hadir, bertemu dengan prinsipal lawan. Pertanyaan sekarang begini, ada nggak prinsipal atas nama Christopher itu mendaftar? Kan begitu kan? Kalau terus kuasa hukumnya yang mewakili, lah ini kembali lagi ke Perma 1 tahun 2016. Kan jelas, pasal 6 itu disebutkan di situ. Dengan atau tanpa kuasa hukum, wajib prinsipal tersebut hadir di dalam mediasi. Ya, agenda hari ini kan memang tentang mediasi. Dan kita pun tadi menghadap ke Panitera, penundaan dikatakan seminggu, kan begitu. Dan saya perlu jelaskan ya teman-teman di sini. Di dalam mediasi itu esensinya adalah menemukan prinsipal. Jadi sebenarnya kuasa hukum di dalam mediasi itu mengupayakan prinsipalnya untuk hadir, bertemu dengan prinsipal lawan. Pertanyaan sekarang begini, ada nggak prinsipal atas nama Christopher itu mendaftar? Kan begitu kan? Kalau terus kuasa hukumnya yang mewakili, lah ini kembali lagi ke Perma 1 tahun 2016. Kan jelas, pasal 6 itu disebutkan di situ. Dengan atau tanpa kuasa hukum, wajib prinsipal tersebut hadir di dalam mediasi. Kemudian kalau diwakilkan, kira-kira saya tanya, akan menemukan nggak jalan perdamaiannya bagaimana? Kan begitu. Disitulah isu hukum yang harus dikaji juga, konsep hukumnya seperti apa. Kan begitu. Tadi katanya juga si Steve tidak wajib hadir sama sekali. Itu pernyataan dari siapa saya tanya? Kita kembali lagi peraturan Mahkamah Agungnya. Gini deh, saya bukakan peraturan Mahkamah Agung ya, yang mengenai mediasi. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, prosedur mediasi di pengadilan. Ya, di sini di pasal 6 saya bukakan. Kita terbuka aja, lihat pasalnya. Jadi supaya jangan sampai kesesatan, fallacy of law itu bisa mengacaukan proses hukum soalnya, kesesatan hukum itu. Nah ini ya pasal 6. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jadi dengan atau tanpa dia wajib hadir. Kalau ada pernyataan itu bisa diwakili, dia berlawanan dong dengan peraturan Mahkamah Agung. Kan di sini kan, ini kan konsep. Ini yang sudah diundangkan kan begitu. Ini sudah dilebarkan. Kita kembali lagi ke aturannya. Pak Vincent sendiri kecewa nggak sih sidang ditunda lagi? Dalam artian belum Kecewa. Dari kemarin juga ditunda terus. Dari kemarin ditunda terus. Kalau Tunda memang seminggu, pihak tunda sebelah itu nggak seminggu, bersalah, tunda ya sudah sini hadir, gitu loh. Kalau mau mediasi, ya sudah sini hadir. Ngapain nggak hadir kayak gitu? Itu kan cuma bikin ribet aja. Sekarang dia gimana, tapi dia sendiri bikin ribet. Prinsipalnya mana? Nggak ada. Saya ada kok, gitu kan? Tadi juga sempat dikatakan bahwa akan mencabut gugatan ya. Win-win solution. Win-win solution. Dia memberikan Mau win-win solution. Siapa, saya? Enggak, pihak Oh. sana. dalam somasi. Jadi bukan sama dalam mediasi. Maksudnya mediasi bisa menemukan titik tengah. Enggak akan ada selama Stephen nggak muncul. Kalau Jessica Iskandar dan Vincent itu memberikan pernyataan permintaan maaf dan perbaiki namanya. saya ketemu dulu sama prinsipalnya face to face. Terus habis itu membayar ganti rugi 1,1 miliaran. Sudahlah. Saya ketemu dulu face to face. Face to face saya ketemu 4 mata. Baru. Jangan cuma ngomong doang. Saya mah juga bisa ngomong. Tapi kan tadi karena mereka pada minta ulur-ulur waktu masih mungkin. Nggak tahu. Kalau itu kembali ke prosedurnya kan Prosedurnya, begitu. iya. Makanya dari awal pun kita bisa, teman-teman kan juga mengikuti sidang awal, diperiksa surat kuasa, hadir juga Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent menghadiri sidang pertama. Mereka malah pada sidang pertama, mereka telat juga kan begitu kan, nggak muncul malah. Itu penggugat loh. Dan di dalam mediasi ini masih saja mau diwakili oleh kuasa hukumnya. Pertanyaannya paham nggak prosedurnya? Potong dulu itu mobil mau lewat tuh nanti kelindes kita. oke. Oke. Ada? Ya, Bang. oke. Bang, mana tadi? Rumah yang dijadikan jaminan, Bang. Ya, rumah dijadikan jaminan, Bang. Dalam gugatan perdata ini, Bang. Maksudnya? Jadi rumahnya Setiabudi. Ya, itu kan Samarinda Gini, Samarinda kembali. jadi jaminan itu. Ya, jadi begini, di dalam gugatan keperdataan itu memang sudah menjadi hal yang umum kan begitu. Ketika meminta konservatoire besla, sita jaminan terhadap barang berharga kan begitu. Tetapi kembali lagi, setiap orang itu berhak mau mengajukan sita rumah, sita harta apapun, apakah memiliki bukti yang kuat untuk dapat dikabulkan? Kan kembali lagi, dalam sidang perdata itu kita ikutin prosedur, kita ikutin proses. Nanti titik pembuktiannya pada saat sidang pembuktian. Apakah mereka mampu mengaitkan perkara yang ada yang diakui katanya ada pencemaran nama baik dengan meminta rumah? Apa kaitannya kan begitu? Kita akan masukkan itu dalam substansi jawaban gugatan nantinya pastinya. Gitu.
lupa lagi. Cuma terkait ketidakhadiran si Stephen sendiri kan tadi kalau perdata itu nggak apa-apa yang diwakili sama kuasa hukum. Ya seperti saya tadi tunjukkan, menurut peraturan Mahkamah Agung, ya sama aja kayak beda. Jadi gini, kalau di dalam pidana terdakwa harus hadir secara langsung kan begitu. Tetapi di dalam perdata memang bisa diwakilkan, tetapi seharusnya, sewajibnya di dalam mediasi menghadirkan prinsipal secara langsung. Kalaupun dia tidak hadir, alasannya apa? Kan begitu. Nanti kan akan menjadi penilaian bagi majelis hakim. Kita akan tetap menghargai prosedur ini dan kita pasti akan memasukkan dalam jawaban tidak ada itikat baik dari prinsipal penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Saya sebagai kuasa hukumnya akan bertanggung jawab secara materi hukumnya itu. Bang, si kuasa hukumnya juga bertanya-tanya kenapa LP dari orang-orang digabungin dan dilaporkan. Karena itu fakta hukum. Kan begitu. Kalau dia mengatakan itu punyanya kliennya, lo dari mana? Pertanyaan laporan polisi diberikan, surat tanda terima lapor diberikan kepada kliennya dia atau kepada orang lain. Kalau ini diberikan kepada orang lain, haknya siapa saya tanya? Kecuali itu diambil dari tangannya CSB. Nah, itu baru. Itu pemahaman-pemahaman yang menurut saya menjadi fallacy of law, kesesatan hukum. Ketika pernyataan tersebut tanpa didasari oleh konsep aturan hukum yang tepat. Kan begitu kan? Kan begitu. Ke Vincent sedikit, tadi dia juga mengatakan bahwa ada satu mobil Alphard yang terbukti masih ada di rumah Jessica. Kan kata Kak Jessica, kan semua mobil sudah tidak ada. Nah kata dia satu mobil Alphard itu terbukti ada di rumah Jessica. Seperti apa? Loh, ya maksudnya pertanyaan apa dulu nih? Katanya kan si Kak Jessica kan tadi di Instastory katanya mobil aku kemana, dan kata dia tadi juga kita menanyakan. Gini aja deh, dia cuma sebutin satu mobil, Ya. yang lain di mana gitu aja. Kalau dia berani jawab mobil satu, jawab lagi yang 11 gitu. Jangan cuma dikit-dikit doang. Jangan cuma bahas satu mobil. Dan perlu digarisbawahi, sampai saat ini pun belum pada penguasaan klien kami ya. Baik itu Alphard B73DAR, Mini Cooper dan lain-lain, belum ada satupun yang dikembalikan kepada klien kami. Semua masih berproses hukum. Jadi itu yang perlu kita luruskan. Ini faktanya. Ya. Guys, masih ada lagi. Kak Jessica titip pesan apa bang? Ke saya, Mungkin ya, mungkin semangat, bisa dia semangatkan saya aja. Ya semangat. Ayo. Ale ada pertanyaan statement nggak? Coba Sebagai ditanya. sahabat, Ayo aja. memberikan ini pesan buat saudaranya. Sampaikan. Ya, saya datang ke sini hari ini untuk menemani saudara saya, memberikan dukungan secara moral aja. Kita yakin lah pasti hukum di Indonesia itu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Semangat saudara. Semangat, siap. Mantap. Kak Vincent, ini juga tadi katanya Kak Jidar sendiri gimana? Sama mobilnya itu udah nggak sama dia juga katanya. Bagaimana? nggak sama si. Urusan dia. Urusan dia. Apa tanyakan? Mau tanya apa? Jadi Detailsnya. sudah ada pembayaran, Jessica sudah terima. Terus? Semua mobil yang Ini bang, dituduhkan, pembayaran uang kerjasama bang. iya, pembayaran uang kerjasama Jessica sudah terima. Semua mobil yang dituduhkan itu tidak ada sama klien. Sekarang begini, ya, yang perlu saya sampaikan. Daripada asumsi ini akan semakin liar, ya kan? Kalaupun dia meyakini kliennya telah ada pengembalian dan sebagainya, sekarang simpel aja, kita kembali ke legal standingnya dulu. Hadir nggak si Stephen ya diperiksa polisi? Mampu nggak memberikan keterangan tersebut kepada penyidik? Berani nggak? Yang perlu ditanyakan ke mereka, kapan CSB datang? Dan kenapa dia tidak datang ketika dipanggil oleh penyidik? Tanyakan dua saja, saya cuma tanya, kapan dia datang menghadap penyidik? Dan kenapa dia tidak datang sampai pada saat ini setelah dipanggil oleh penyidik? Tanyakan kepada mereka. Ketua lawyernya bilang malah nggak usah wajib datang bang. Nggak karena ada udah- hak dia datang, iya, katanya nggak gitu. ada hak dia muncul. Di dalam proses apa nih, pidana atau perdata? Oh, kalau perdata kan kembali lagi dikuasakan kepada dia, tetapi di dalam mediasi wajib. Ada bahasanya tadi tuh loh di Perma 1 2016 ini agar nggak ex falso quolibet. Konsep yang salah kesimpulannya sesat, kan begitu. Itu yang harus dijaga. Nih, Oke. Bang Vincent, satu lagi dong, berharap apa dengan mediasi minggu depan? CSB yang datang. ya biar prinsipal pihak sebelah yang datang lah. Wajib. Mintanya Saya tetap berharap Stephen datang. Datang. Oke. Sip guys. Tadi agak sedikit ketinggalan kita bang, sedikit aja bang. Nah, tadi Silakan. hari ini kan sempat sidang mediasi ya bang. Nah, mungkin dari apa ini katanya dari pihak sana tidak hadir dari Kok tidak hadir saya di sini kok? sampai